Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan saya bersyukur kiranya kita semua diberikan anugerah dan sejahtera dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh di dalam Tuhan yang kita ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Kita akan banyak belajar bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bayi itu harus tumbuh sehat dan normal ya. Artinya dari bayi, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, dan kalau bisa sampai S3, sampai profesor dan sebagainya. Dan orang tua hendaknya mengarahkan segala daya upaya yang terbaik untuk supaya anaknya bisa terus tumbuh. Nah, demikian juga pertumbuhan di dalam hal rohani. Ya, juga demikian, dia memerlukan pertumbuhan, ada tahap-tahapannya. Pertumbuhan yang normal itu bisa dirusak oleh sebagian orang, saudara-saudara. Ya, kita lihat fenomena yang sekarang ya, di dalam kekristenan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berperilaku seperti penjual obat ya. Orang jual obat itu selalu bilang nomor 1 ya. Artinya ya ini yang paling baik, ini yang paling benar dan sebagainya. Orang Kristen dan hamba Tuhan juga banyak yang demikian, saudara. Menganggap gerejanya nomor 1, yang lain sesat, yang lain ngaco, yang lain menyimpang dan sebagainya. Tetapi apakah ukurannya? Apakah firman Tuhan atau menurut anggapannya sendiri? Persetan anggapan orang lain, saudara-saudara. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesuslah yang nomor 1. Yesuslah yang harus ditinggikan di mana-mana. Dia adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dari ayat 17 kita sudah diingatkan untuk waspada supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Maksudnya yang tidak mengenal firman Tuhan atau kitab suci ya. Terlebih-lebih lagi mereka yang melecehkan kitab suci. Dan jangan kehilangan pengharapanmu yang teguh. Jangan kehilangan pegangan di dalam Kristus. Maksudnya yang menjadi pegangan kita yang teguh hanya Yesus ya, bukan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya pegangan, jadi jangan ada yang lain. Jangan ada seperti iman ban serep ataupun cadangan ataupun berjaga-jaga. Tapi cukup di dalam Yesus. Percaya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Kalau saudara mempunyai iman yang seperti ban serep, juga percaya kepercayaan yang lain, berarti iman saudara ngaco atau nggak beres ya. Saudara patut untuk mengeceknya, apakah iman itu sudah beres. Dan dikatakan di situ bertumbuh dalam kasih karunia. Orang Kristen sejati terus bertumbuh dalam hal roh yang sehat, saudara-saudara. Artinya selalu lapar dan haus akan susu yang murni, akan makanan minuman yang sehat, yaitu firman Tuhan. Dia akan haus, akan lapar, akan terus mencari kebenaran firman Tuhan, akan terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi bukan mencari di tempat-tempat yang lain, yang aneh-aneh ya. Nah, kata kasih karunia di situ berarti karunia-karunia rohani yang kita peroleh melalui Kristus. Artinya kalau kita renungkan sungguh-sungguh tidak mungkin saudara-saudara seorang pengikut Kristus yang sejati tidak mempunyai karunia apapun sama sekali. Nah, ketika kita mengambil bagian dari berkat-berkat ini, menurut ukuran iman kita, pengetahuan di dalam kasih karunia, pengetahuan kita ini akan bertambah, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menambahkan sedikit demi sedikit. Kalau kita mempunyai kerinduan untuk mencari kebenaran firman Tuhan.
Nah, itu semua adalah tergantung pada Allah ya, karena Dia yang memberikan. Jadi bukan yang ngaco-ngaco yang muncul, tapi kebenaran dan keadilan yang muncul. Seiring bertambahnya iman, demikian juga dengan bertambahnya rahmat, saudara-saudara. Dikatakan di situ bertumbuh di dalam Yesus. Jangan bertumbuh dengan yang ngaco-ngaco dan suka dengan yang aneh-aneh. Ya, karena begitu banyak praktek-praktek pelayanan dalam kekristenan yang orang luar menganggap seperti debus, ya, praktek-praktek perdukunan hanya saja pakai nama Yesus, saudara. Seperti Nyenayang yang bisa meramal ini itu, punya ramalan-ramalan tapi melekat pada hal-hal yang lain, bukan pada Yesus. Ya, ini adalah hal-hal yang aneh di luar kekristenan yang diadopsi ke dalam kekristenan dan dianggap itu sebagai suatu kebenaran. Pengenalan akan Yesus. Jadi jemaat diarahkan ke sana, saudara, untuk mengenal Yesus makin dalam, mengenal pribadi juru selamat itu. Jadi terpesonanya hanya kepada Yesus, bukan pada dirinya, bukan malah menikmati sanjungan dan popularitas. Wah, ini ajarannya hebat, fasilida dan sebagainya. Kemudian dikatakan kemuliaan hanya milik Kristus. Baginya menjadi kemuliaan ya, hanya milik Kristus, hanya bagi Tuhan. Kemuliaan itu harus kita tinggikan ya, Yesus yang harus kita tinggikan. Jadi kalau kita melayani, coba renungkan saudara, kemuliaan Tuhan atau diri saudara sendiri yang saudara nyatakan di dalam pelayanan itu. Dan kalau kita renungkan, Dia sudah mulia dari sananya, saudara. Jangan lantas bernamu, Dia jadi lebih mulia. Jangan mencari atau mendompleng kemuliaan Tuhan. Artinya merasa ikut andil, atau yang lebih parah lagi, merasa kalau saudara tidak mengerjakan pelayanan itu, maka pelayanan itu tidak akan jalan. Semua yang mendatangkan kemuliaan Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara bisa berbuat baik, apapun itu 100% dari Dia. Kalau saudara jatuh dalam dosa, itu salah saudara sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mau terus jadi bayi rohani yang tidak tumbuh-tumbuh, stagnan ya. Yang pengertiannya begitu-begitu saja. Hanya memikirkan berkat-berkat dan mujizat saja. Yang hanya berpikir hal-hal jasmani saja yang sifatnya sementara. Tapi terutama juga memikirkan hal-hal yang bernilai kekekalan, fokus pada hal-hal yang bernilai kekekalan, yang nilainya jauh lebih berharga, yaitu rohani. Teristimewa di dalam pengenalan terhadap juru selamat. Mengarahkan hidup ini untuk Tuhan, baik studi, bisnis, karir, pekerjaan, jabatan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.